banyak busanya ini, bagus ini. Kemudian nanti kalau sudah seperti ini, kita akan kasih molase. Molase itu tadi dari daun dari gula merah yang kualitas. Halo guys, welcome back again to my channel Intanihost 100. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat gen enzim dari daun bayam yang sangat luar biasa ini ya guys. Walaupun dia tanahnya kering, tetapi dia tetap menunaskan sebuah daun yang sangat subur sekali. Oke, check it out guys. Di depan saya ini ada sebuah bayam. Tanaman bayam ini sangat subur sekali ya daunnya itu guys. Ini walaupun tanahnya kering ya, kering kelontang seperti ini, tapi dia tetap menunaskan sebuah daun yang sangat subur sekali ini. Nah, kita akan mencari sebuah gennya, kita akan saring, kita akan kelola supaya gen dari bayam ini dapat kita manfaatkan untuk tanaman padi kita guys. Apalagi padi kita saat ini itu sawahnya itu banyak yang mengalami kekeringan. Jadi gen dari bayam ini kita akan tularkan supaya tanaman padi kita itu memiliki ekspresi yang sama dengan bayam ini. Meskipun dia tumbuh di tanah yang kering, tapi tetap menunaskan sebuah daun yang sangat subur sekali ini guys. Ini artinya memiliki gen yang luar biasa, dan gen dari bayam ini kita akan tularkan untuk ke tanaman padi kita, sehingga ekspresinya sehingga pertumbuhannya kita harapkan tanaman padi kita itu seperti bayam-bayam ini guys. Lalu bagaimana cara membuat sebuah gen dari bayam ini ya? Kita akan fermentasi menggunakan molase atau gula merah ya. Terus kemudian bayam, kemudian air. Dan kita akan fermentasi selama 10 hari, ini sudah bisa sebenarnya guys. Terus kita akan spraykan ke tanaman padi kita. Ini dengan ukuran 1/310, misalnya 1 kilo gula merah, kemudian ini 3 kilo daun bayam ini ya. Terus kemudian 10-nya itu 10 liter air. Itu adalah perbandingannya ya. Kemudian untuk penyepraian itu biasanya 1:1000 guys. Misalnya 16 liter per sprayer itu kan 16 liter. Jadi ini dibutuhkan 16 mili guys. Hanya 16 mili saja untuk penyepraian tanaman padi kita. Dan nanti mudah-mudahan guys, gen dari bayam ini dapat kita tularkan ke tanaman padi kita. Walaupun tanaman padi kita itu nanti sawahnya itu mengalami kekeringan ya, tapi karena kita sudah tularkan gen dari daun bayam ini, maka tanaman padi kita itu akan tetap subur ya guys. Tuh, lihat, kita akan jalan-jalan nih. Ini bayamnya tetap subur ya guys. Nih, kering kerontang nih, seperti ini. Tapi lihat, pertumbuhan bayamnya sangat-sangat subur sekali. Jarang dikocor ini guys. Sudah berapa bulan ini jarang dikocor, tapi daun bayamnya tetap subur seperti ini. Nah, kita akan teliti bagaimana Tanihost akan meneliti, mencari atau menyaring sebuah gen dari tanaman bayam ini. Kita akan fermentasi, kita akan membuatkan enzim, dan nanti enzim itu kita akan spraykan ke tanaman padi kita. Nanti dengan harapan bahwa tanaman padi kita akan memiliki gen yang sama dengan bayam ini ya. Lalu bagaimana? Bayamnya kan cuma sedikit, kemudian tanaman padi kita itu kan banyak, makanya kita harus proses fermentasi terlebih dahulu.
Oke, nanti kita akan proses fermentasi dan akan kita lanjutkan. Ayo kita jalan-jalan dulu, kita perhatikan bagaimana pertumbuhan bayamnya itu seperti apa. Kalau di sini sudah terbukti subur. Ini memiliki gen yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman untuk mencari gen ini, usahakan pada saat panas ya. Pada saat kemarau, ketika tumbuhan itu tetap tumbuh subur, mengeluarkan tunas yang sangat subur, maka tumbuhan itulah yang memiliki gen yang luar biasa untuk dapat kita tularkan ke tanaman padi kita. Jadi ketika waktu hujan kita mencari tanaman seperti ini akan sulit, karena semua tanaman, semua jenis tanaman ketika pada musim hujan maka dia akan tumbuh subur sekali guys, masih tetap tumbuh subur. Tapi ketika kita kemarau menemukan tanaman semacam bayam ini yang tetap subur pada saat kekeringan, itulah ya yang memiliki gen, yang memiliki tanaman yang memiliki gen yang luar biasa dan dapat kita tularkan ke tanaman padi kita ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan, jadi nggak semua tanaman ya, dan bayamnya juga tidak semua bayam kita akan gunakan. Jadi hanya bayam-bayam yang memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi ya. Walaupun di dalam terik matahari dia tetap menumbuhkan tunas daun yang begitu luar biasa. Oke, nanti kita akan lanjut bagaimana cara prosesnya ya. Nanti teman-teman akan kami ajak seperti itu. Oke guys, cekidot. Nih, bayam lagi guys. Nah kalau yang tetap tumbuh subur ini tetap bisa kita gunakan ya. Daunnya nanti kita akan fermentasi menggunakan molase atau gula merah ya. Kemudian air mineral ya. Bayam-bayam yang semacam ini yang tetap subur ini yang dapat kita buatkan gen enzimnya ya. Nih subur sekali guys, padahal tanahnya sangat-sangat kering. Oke guys, kita akan lanjut nantinya. Nah batang dari daun bayam ini kita akan segera irisi ya, kecil-kecil, supaya nanti proses pemblenderan akan lebih mudah guys. Nih. Jadi perlu diingat ya bahwa di dalam tanaman bayam itu memiliki gen enzim yang luar biasa, yang itu dapat bermanfaat bagi tanaman padi kita yang saat ini sedang mengalami kekeringan. Jadi kita gen dari bayam itu kita akan bagikan, kita akan tularkan ke dalam tanaman padi kita, supaya meskipun sawahnya itu kering, tetapi dia tetap bisa bertumbuh dengan subur seperti gen dari bayam ini guys. Oke, cekidot guys. Kita irisi seperti ini guys. Jadi nanti supaya proses pemblenderan itu akan jauh lebih mudah ya, lebih cepat dibandingkan kalau tidak diirisi seperti ini guys. Ini dari batang sampai daun itu mengandung enzim yang sangat luar biasa guys. Jadi teman-teman boleh mencobanya, tetapi bukan sembarang dari tanaman bayam kita. Jadi kita melihatnya ini hanya bisa di musim kemarau. Kenapa di musim kemarau kita bisa melihat dari gen bayam ini yang sangat baik? Karena memang kondisinya itu lahannya itu kering, tapi dia tetap bisa bertumbuh dengan subur ya. Itu artinya memiliki enzim, memiliki gen enzim yang sangat luar biasa guys. Nah tapi kalau nanti pada saat musim hujan itu biasanya tidak kelihatan mana yang bagus, mana yang jelek, itu tidak bisa kelihatan ya. Tapi kalau musim kemarau sudah positif bisa kelihatan, yaitu ketika kita lihat tanaman bayam kita yang tetap bertumbuh subur meskipun lahannya itu sangat kering guys. Oke, cekidot. Nah ini kita masukkan ke dalam ember ini guys. Nih.
Kalau dari daunnya ini sebenarnya nggak usah kita irisi, tidak apa-apa ya. Jadi cukup nanti kita langsung blender ini. Tapi kalau mau diiris juga tidak apa-apa. Jadi nanti biar prosesnya akan lebih cepat. Oke, seperti itu guys. Nanti kita akan segera blender. Dan bagaimana racikannya nanti akan kami sebutkan, yaitu 1, 3, 10. Jadi misalnya 1 ons gula merah, kemudian 3 kilo dari 3 ons dari daun bayam ini, kemudian 1 liter air ya. Nah, ini kita perkirakan sekitar ada 1 kilo, jadi gulanya itu sekitar 3 on dan airnya itu sekitar 3 liter ya. Seperti itu guys, kita boleh perkirakan, dan kita akan fermentasi selama 10 hari, dan setelah 10 hari nanti kita boleh spraykan ke tanaman padi kita dengan takaran itu 1:1000. Misalnya 16 liter berarti 16 mili ya. Seperti itu guys. Oke, check it out guys. Ya, baik. Sekarang kita akan memproses bagaimana cara membuat molasenya ya. Ini adalah gula merah ya. Ini kualitasnya sangat bagus sekali. Ini kita gunakan sekitar 3 on untuk 1 kilo dari daun bayam ini dan 3 liter air nanti ya. Jadi ini sekitar 3 onan ya. Atau bisa lebih, tidak apa-apa, tapi kita kasih 3 butir ya. Kemudian kita akan rajang kecil-kecil, kemudian kita akan kasih air panas supaya nanti ini dapat segera kita proses menjadi sebuah molase. Oke, check it out guys. Jadi kita harus iris-iris seperti ini biar nanti proses penghancuran atau melembutkan dari gula merah ini itu cepat. Kalau kita tidak irisi, itu biasanya prosesnya akan lebih lama guys. Dan teman-teman juga harus membuat molase itu dari gula merah yang kualitasnya bagus guys. Jadi jangan sembarangan ya. Kalau sembarangan nanti hasilnya tidak akan maksimal molasenya. Ini kita kasih 3 ons lebih nggak apa-apa ya, pokoknya sekitar 3 on nanti kita akan kasih. Nah, jadi kita harus iris, kelihatan ya guys. Oke, nanti kita akan lihat, kita lanjutkan nanti ketika sudah selesai. Kita akan proses. Gulanya sudah kita rajang hingga halus seperti ini ya. Kemudian nanti ketika ingin lebih halus lagi, kita harus berikan air panas guys, supaya nanti molasenya itu jadi ya. Oke, check it out guys, kita akan segera kasih air panas. Ini adalah termos yang berisi air panas. Oke, kemudian kita akan masukkan ke dalam gula ini ya, gula yang sudah kita rajang tadi. Oke, sudah saja, segini saja sudah cukup. Kemudian kita aduk menggunakan sendok seperti ini guys. Kalau bisa dilembutkan ya, sampai lembut, supaya nanti dapat menjadi molase yang bagus untuk proses pembuatan gen enzim dari daun bayam ya. Jadi ini nanti sekitar 3 on ya, atau 3 butir saja sudah cukup untuk membuat 1 kilo daun bayam dan 3 liter air. Dan ini cukup 3 on saja sudah cukup, 3 on gula merah yang kualitasnya juga harus bagus supaya nanti
hasil dari gen enzim dari daun bayam itu juga akan lebih berkualitas tinggi ya, seperti itu guys. Oke, nanti kita akan lanjut. Kita akan segera blender daun bayam dan batang bayam yang sudah kita persiapkan tadinya. Oke, check it out guys. Kita akan proses bagaimana cara memblender dari daun bayam dan batang bayam. Kita akan jadikan gen enzim ya, gen enzim yang nanti kita akan spraykan ke dalam tanaman padi kita yang mengalami kekeringan ya guys. Mudah-mudahan ekspresi dari gen enzim daun bayam ini dapat kita kembang biakan melalui proses fermentasi ini, dan nanti padinya juga akan tetap tumbuh subur meskipun lahan sawahnya itu kekeringan ya. Jadi seperti bayam ini guys, bayam ini tanahnya sangat kering ya, tapi dia tetap tumbuh subur ya. Daunnya itu lebar-lebar luar biasa lah, intinya seperti itu. Oke, kita akan blender. Kita sudah siapkan sekitar 3 liter air guys untuk 1 kilo daun bayam dan 3 ons dari molase gula merah guys. Oke, kita proses blendernya seperti ini. Ini guys, ini busanya ini luar biasa. Ini mengandung enzim yang sangat baik untuk tanaman ya. Mudah-mudahan dapat kita tularkan ke tanaman padi kita supaya tanaman padi kita tetap subur. Oke, kita tunggu selesai. Hadap sini Bu, saya ingin lihat. Ini adalah artisnya, artis dari Tani House. Dia mau bekerja sama dengan baik guys. Oke, sudah lembut ya Bu ya. Kalau bisa sampai habis ini. Nah, nanti kalau udah habis kita masukkan ke dalam ember yang sudah kita siapkan. Nah, ini hasilnya guys. Bikin kental. Oke, kental aja Bu. Airnya nggak usah banyak-banyak. Yang penting sekitar 3 liter sudah cukup. Dan kita akan proses fermentasi sekitar 10 hari ya guys, supaya pembuatan gen enzim dari daun bayam ini dapat memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Oke, lanjut guys. Coba Bu lihat sini Bu. Ini nanti becek ini guys, tidak boleh. Tak omongi mau udah Mbak. Apa? Kan nomornya Mama di sekolah kita. Terus? Aku cumpungin telepon. Yang kemarin dari daun pepaya itu sudah kita aplikasikan dan hasilnya luar biasa ya gennya itu ya. Jadi ini kita buat gen enzim dari daun bayam. Oke, lanjut guys. Itu airnya kalau bisa jangan terlalu banyak biar kental ya. Ini nanti bagusnya luar biasa ini. Ini nanti wadahnya selalu pinjam tempat Mbahnya Esa ini. Ini adalah proses terakhirnya. Kemudian daun bayamnya ini yang sudah kita blender itu hasilnya seperti ini. Sangat kental sekali guys. Ya, banyak busanya ini. Bagus ini. Kemudian nanti kalau sudah seperti ini, kita akan kasih molase. Molase itu tadi dari daun dari gula merah yang kualitasnya sangat bagus. Sudah Bu ya? Oke Bu, hadap sini dulu, mantap Bu. Coba sini Bu. Ini adalah artis kita guys. Sangat cantik sekali, menawan ini. Nah, wow, ini busanya luar biasa ini guys. Ya. Kemudian kita kasih molase ini guys. Kita kasih molase, ya.
Ini Bu, tolong tuangkan ini Bu, molasenya Bu. Ini Ini, tadi 3 butir Oke. ya, gula merah. Nah, kita masukkan. Nah, nanti proses fermentasinya itu sekitar 10 hari saja sudah cukup. Dan gen enzim dari daun bayam itu sudah jadi dan siap kita spraykan ke tanaman padi kita. Seperti itu guys. Dan nanti kita akan tutup hingga rapat menggunakan plastik ya. Kemudian setelah 3 hari kita keluarkan gasnya ya. Kemudian setelah 6 hari itu uapnya kita buka juga. Kemudian 10 hari sudah jadi. Jadi prosesnya lebih cepat dibandingkan kita membuat ekoenzim dari buah-buahan ya. Ini dari daun bayam ini cukup ini guys ya, hingga rapat. Dan kita tunggu selama 10 hari. Kita tempatkan di tempat yang teduh ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time. Bye bye. Thank you.